Akhirnya kejawab ya udah rasa penasaran gua soal layar dan prosesor yang dipakai sama handphone terbarunya Realme ini, Realme 10 Pro Plus. Soalnya di akhir Desember 2022 kemarin pas dikasih lihat fisiknya, gue tuh nggak bisa nyalain handphonenya karena masih NDA atau ya masih rahasia lah ibaratnya. Kalau teman-teman ngeliat di IG Reels atau di YouTube Short gua pasti tahu. Nah, yang paling ngagetin sebenarnya adalah prosesornya yang ternyata beneran beda sama yang udah launching di India. Di India sana pakainya itu MediaTek Dimensity 1080. Sedangkan di Indonesia ini kedapatannya pakai MediaTek Dimensity 920. So, dengan harga jual 6 jutaan, apakah handphone ini worth it buat dibeli? Sini, gue ceritain pengalaman gue pas pakai handphone ini sekitar 10 harian kemarin. Hai semua, gue Wasa. Yes, ini handphone udah lumayan lama gue pakai ya. Soalnya sempat gue bawa-bawa ke Korea juga kemarin pas honeymoon bareng sama istri gue. Satu sisi, ini handphone kalau buat yang mindsetnya performa banget, langsung di skip aja videonya. Soalnya pasti bakalan dimending-mendingin terus, nggak akan kelar sampai burung ababil tuh datang lagi ke bumi sini. Tapi, buat teman-teman yang suka sama fisik atau istilahnya design wise dan juga pemakaian sehari-hari ini yang penting lancar, ini handphone bisa gue bilang racun. Bini gue aja nih, pas gue kasih lihat pertama kali handphonenya, dia tuh langsung bilang, wah handphonenya cakep, layarnya bagus, kameranya juga nyenengin, sama termasuk enak buat dibawa-bawa. Soalnya enteng dan dipegang atau digenggamnya, ini tuh compact aja gitu katanya. Udah, just it, sesimpel itu market sebenarnya handphone ini. Speknya sendiri, ukuran layarnya itu 6,7 inch AMOLED 120Hz dan bezelnya juga ini tipis. Bahkan kalau mau iseng bandingin sama bezelnya S22 Ultra nih ya, handphone flagship, kalah tipisnya sama bezelnya si Realme 10 Pro Plus ini yang kelasannya adalah mid range. Tebal handphone itu nggak nyampe 8 mm acan dengan bobotnya 175 gram aja. Dapat casing bawaan juga bisa dibilang pas, soalnya itu tetap menjaga ketipisan handphone ini. Jadi enakan nantinya kalau teman-teman tuh mau nyari casing penggantinya yang modelan kayak begini aja, yang kenanya itu style case, bukan protective case yang biasanya agak tebelan. Oh ya kelupaan, layarnya Realme 10 Pro Plus ini juga punya dua sertifikat to friendly, yaitu flicker free dan juga low blue light yang nggak ngebahayain mata walau lama menatap layar smartphone-nya. Buat desain belakangnya, warna yang gue pegang ini adalah hyperspace, yang mana ada kayak efek-efek pola garis begini, dinamain sama Realme adalah pola prism acceleration. Nah buat teman-teman yang mungkin kurang suka sama pola-pola atau warnanya yang ini, bisa ambil varian yang warnanya satu lagi yang hitam yang dinamain dark matter. Nah buat material back covernya gue nggak dapet info yang valid banget dari Realme Indonesia, cuma feeling gue kayaknya ini tuh polikarbonat sih. Soalnya ya beda aja, nggak glass gitu loh. Nah saran aja nih, kan kita sama-sama tahu kalau material smartphone yang back covernya polikarbonat dari brand manapun ya, brand manapun itu selalu ada risiko jamuran. Mending dari awal beli, belakangnya itu langsung aja dipakein skin lagi. Boleh yang transparan, boleh yang matte juga, terserah sesuai selera sama sesuai dana. Udah banyak kok yang ngejual juga dan ya bisa dibilang tidak mahal harganya. Kita udah dapat case bawaan, terus juga dapat anti gores depan juga, ya udah dong, keluar duitnya juga nggak banyak lah, cuma buat ngejaga biar handphonenya ini cakepnya tuh lebih lama. Nah terus buat anti goresnya, kalau teman-teman mau ganti juga saran dari gua, gantinya hydrogel aja sama kayak bawaannya ini, biar nggak ribet di bagian sensor fingerprint. Soalnya kalau teman-teman pakai yang modelan glass gitu ya, tempered glass, suka error jadinya fingerprintnya, apalagi pinggirannya ini melengkung agak susah. Pengalaman gue yang udah-udah sih kayak begitu ya di handphone merek apapun, pokoknya yang layarnya juga melengkung. Lanjut lagi, Realme 10 Pro Plus ini ada dua varian RAM dan storage ya. RAM 8GB plus 8GB, internalnya 128GB. Sama satu lagi, RAM yang 12GB plus 12GB, internalnya 256GB kayak yang gue pegang ini. Pastiin aja teman-teman tuh beli sesuai kebutuhan dan kemampuan duitnya ya. Soalnya di sini nggak ada slot micro SD-nya. Buat performa gue nggak masalah sih sebenarnya ya pakai MediaTek 920, karena aslinya yang 1080 kan cuma di overclock sedikit aja dari 920 ini. Karena balik lagi, yang penting kalau buat gue pribadi dipakai harian itu nggak masalah. Termasuk pas dibawa ke Korea kemarin juga kan nyampe suhunya tuh minus 11, feels like minus 14, minus 16 kayak gitulah, pokoknya dingin banget. Handphone ini tuh masih aman-aman aja. Nyekrol juga 120 Hz bisa dibilang aman. Ngeliat layarnya di bawah langit juga aman dan nggak ada lag-lag berarti. Ngetes skor Antutu dapat 500 ribuan. Geekbench 5 segini buat single dan multi core-nya.
Buat main Genshin Impact, default grafiknya tuh low 30 fps. Gua paksain jadi 60 fps, jadinya tuh ya overclock. Tapi aman-aman aja dimainin, walau pastinya tuh ada turun frame rate saat ketemu musuh dan berantem sama musuhnya. Tapi ya masih still oke lah abis itu. Panasnya agak lumayan karena mengingat MediaTek kali ya. Pas main itu ya lebih dari setengah jam. Soalnya handphone ini juga kan tipis, jadi kenanya wajar. Dipakein casingnya aja buat ngurangin berasa panasnya. Main PUBG juga dapat grafiknya dari smooth extreme sampai SDR ultra bisa. Gyroscope-nya juga aman buat dimainin, soalnya ini hardware. Yang delay touch ini yang gua ngerasain cuma di aplikasi Real Drum aja sih emang. Dan ini tuh perkara software aja sih kayaknya. Sisanya sih buat main-main game casual lainnya aman-aman aja kok, touchnya nggak ada delay-delay berarti. Baterainya 5000 mAh, gua ngetes SOT bisa nyampe 8 jaman dengan waktu pengecasan yang nggak nyampe sejam dari 5% sampai full. Beralih ke sektor kamera. Nah, ini nih yang dijagoin banget, bahkan sampai Om MKBHD aja tuh bilang kameranya Realme 10 Pro Plus ini bagus. Dan gue juga udah buktiin sendiri. Tone warnanya tuh dapet, detailnya juga dapet, SDR-nya juga oke banget. Videonya juga walau pakai Ace aja udah lumayan stabil guncangannya. Dan yes, ini tuh nggak ada OIS. Sekali lagi jangan lupa ya, kalau ini adalah mid range guys. Jangan lupa, desainnya aja yang emang flagship punya. Ya, ini adalah contoh videonya Realme 10 Pro Plus. Gua ngerekam di resolusi Full HD 60 fps dan stabilisasinya gua onin kayak begini. Lagi ngerekam-rekam juga video. Ini kalau malam nyala nih. Semalam sih nyala. Cuma kesini lagi. Dan tidak nyala kalau siang-siang. Dibawa jalan kaki biasa aja. Dingin nggak? Di sini suhu berapa? Tadi ngeliat aku weather. Satu doang, nggak ada minus-minusan. Aman. Malam. Aduh. Oke, kita coba resolusi lain dan pindah ke kamera depan ya. Oke, kalau ini kamera depannya 1080p 30 fps, mentoknya segini aja. Stabilisasinya gue aktifin juga. Dan ya udah. Segini. Nah, bagus. Dia mah enak, di kupingnya ada rambutnya, jadi nggak begitu dingin, kena angin gitu. Kalau gua dingin banget nih. Ini di Gwanghwamun ya. Gwanghwamun tuh kayak apa? Istana kaisar, raja, kerajaan Korea gitu. Ini belakang gitu. Sayangnya nggak malam sih. Kalau malam nyala lampunya. Ntar ya. Baliknya udah gelap ini. Oh iya. Jam 5 di sini gelap. Sekarang jam 4. Jam 4. Oke, lanjut. Kalau yang ini 4K, mentoknya cuma di 30 fps dan stabilisasinya nggak bisa diaktifin. Jadi 4K dan 30 aja dan stabilisasinya off. Kayak begini. SDR-nya bagus ini. Tuh pantulan mataharinya di sebelah sana. Tuh. Ini patung bukan patung sih, tapi kayak dilapis kertas gitu. Dalamnya ada lampunya gitu. Bagus ya. Asem dingin banget coy. Tangan gue nggak pakai sarung tangan. Wih, bagus autofocusnya. Wih. Oke. Mana bini gue? Oh itu.
Sip, sip, sip. Dah, lanjut ya, Bu. Kita mau ke sana tuh, ke istananya. Mau foto-foto depan situ. Buat spek kamera sendiri, yang belakang utamanya 108 megapiksel Pro Light kamera yang pakai sensor Samsung HM6, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel lensa makro yang jujur sebenarnya nggak kepake sama sekali selama gue pakai ini. Semoga kedepannya Realme dan pabrikan lain tuh hapus aja lensa makro ini, karena hasilnya juga menurut gue masih lebih bagus kalau kita ngezoom manual 2 atau 3 kali gitu loh, ketimbang pakai makro yang apa ya, bisa dibilang gemes banget gitu loh. Di handphone-handphone lain tuh nggak kepake sebenarnya. Sedangkan buat kamera depannya punya resolusi 16 megapiksel. Terakhir, fitur-fitur lainnya handphone ini pastinya punya dual speaker stereo. Terus kalau ngomongin haptic vibrate-nya juga ini termasuk enak buat ngetik-ngetik, mantep, padet, dan ya pokoknya enak aja gitu hentakannya. Serta softwarenya juga udah Realme 4.0 berbasis Android 13 yang paling terbaru. Nah, buat jaminan update-nya yang gue dengar dari Realme Indonesia sih katanya disupport 2 tahun update ya. Kita lihat aja nanti ke depannya kayak gimana. Overall, dengan harga 6 jutaan, ini kita emang lebih dimanjain banget dari desainnya aja sih yang termasuk wah gitu ya untuk di kelasan mid-range. Apalagi kalau belinya pas masa-masa PO harusnya lebih worth it, karena harganya bisa jadi lebih murah, antara 300 sampai 500 ribu mungkin ya. Buat performa, pokoknya dari gua nggak usah pusingin banget, bukan gaming banget ini handphone, tapi dengan game-game casual yang sehari-hari bisa dibilang ya aman buat dimainin di Realme 10 Pro Plus ini. Karena gue yakin paling sering dipakai adalah kameranya, walau ya ujung-ujungnya main sosmed aja kan ya, sama belanja-belanja online. Gitu enggak sih biasanya handphone-handphone zaman sekarang dipakainya? Iya kan? Yaudah, paling segini aja dulu dari gue sharing-sharing pengalaman pakai si Realme 10 Pro Plus ini. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dongin teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.